Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1041, Guru membawa Anda pulang. Ini adalah tanah yang berlumuran darah, mayat berserakan di seluruh lapangan, dan darah mengalir ke sungai, seperti neraka yang tak berujung. Di tanah, dua sosok saling mendukung, terhuyung-huyung, dengan serangkaian jejak kaki berdarah di belakang mereka. Mereka adalah Hua dan Xian. Sejak iblis menyerbu, Hua mengikuti Jining Suang ke medan perang, Biksu Dacu terpencar, dan dia juga terpisah dari Jining Suang. Adapun Xian, dia lari dari Nanchu, Feng Ji tidak mengejarnya. Dia menemukan bayi harimau dengan sangat akurat, tetapi sulit bagi satu orang untuk menyelamatkan kekalahan. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tetap dikalahkan. Semua biksu dari Sekte Zeng yang tewas dalam pertempuran, dan mereka telah mencapai akhir zaman. Kehidupan mereka di dunia yang redup, punggung keduanya sedikit suram. Mereka adalah biografi sejati pertama dan biografi sejati kedua dari Istana Surga. Yang satu adalah murid Ye Chen, penguasa Istana Surga, dan yang lainnya adalah murid Jining Suang, kepala sekolah Zeng Yang. Salah satunya pasti akan menjadi tuan suci dari Istana Surgawi di masa depan. Namun, kekejaman perang membuat mereka pergi ke medan perang lebih awal ketika mereka belum berusia 20 tahun, dan kehidupan gemilang mereka juga akan berakhir lebih awal dengan perang yang kejam ini. Xian, kamu seharusnya tidak datang. Hua menopang tanah dengan batang besi hitam, mengeluarkan darah dari mulutnya, dan mendukung Xian. Meskipun api jiwa sedang sekarat, itu masih menanamkan esensi ke dalam tubuh Xian. Aku murid Ye Chen. Xian tersenyum manis, darah menyembur keluar dari mulutnya, jiwa kelahirannya runtuh. Hua menanamkan esensi ke dalam tubuhnya, mengapa dia tidak juga menyuntikkan kekuatan nyata ke dalam tubuh Hua? Ini gambar yang sangat menyentuh. Suara hantu dan menggoda terdengar, dan seorang jenderal iblis dengan baju besi dingin keluar. Darah keras suci dan darah ras roh benar-benar keberuntungan. Jenderal iblis memandang Hua dan Xian dengan penuh minat, dan senyumnya sangat menyeramkan, matanya dipenuhi dengan keganasan dan keserakahan. Menjilat lidah merah. Di belakangnya, ada tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya mengikuti, di tanah dan di langit, semua sosok manusia, dan mereka semua menatap Xian dan Hua dengan mata haus darah. Xian dan Hua tetap diam, dan dengan kaku menstabilkan sosok mereka, bersandar satu sama lain, diam-diam menatap tentara iblis di seluruh langit. Xian, apakah kamu takut? Suara Hua sangat serak. Jangan takut. Xian tersenyum seperti biasa, tubuhnya terbakar dengan api, itu adalah kekuatan kultivasi dan darahnya, dia membakar semuanya, dan rambutnya yang mengalir seperti air berubah menjadi untaian seputih salju. Aku juga tidak takut. Hua juga tersenyum, mengorbankan jiwanya dengan darah, dan rambut panjangnya yang seperti air terjun juga memutih. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Iblis mengangkat busur menggoda di sudut mulutnya, dan melambaikan tangannya dengan santai, bunuh aku. Begitu kata-kata itu jatuh, tentara iblis surgawi yang luar biasa bergegas dari segala arah, berguling seperti gelombang laut, mencoba menenggelamkan Xian dan Hua. Perang. Dengan dentang, Hua keluar, mengayunkan tongkat besi, dan segera menyapu area tersebut. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, bersinar menyilaukan. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia masih penuh semangat juang dan tak kenal takut. Hal yang sama berlaku untuk Xian, pedang Ling Suang bergetar di tangannya, menyapu potongan-potongan cahaya yang padam, dan iblis-iblis itu hancur berkeping-keping. Melihat ke bawah ke langit, sosok putih dan sosok emas begitu memelototi prajurit iblis di langit yang gelap. Kekuatan bertarung mereka berdua sebelum mereka mati bahkan membuat jenderal iblis itu mengerutkan kening. Pada titik tertentu, pedang Ling Suang di tangan Xian patah, dan cahaya ilahi di sekujur tubuhnya hampir musnah. Di sisi lain, Hua juga mencapai ujung panahnya, batang besi di tangannya terbelah, dan cahaya keemasan di tubuhnya juga sangat redup. Jenderal iblis itu mencibir, mengulurkan tangannya yang besar, dan ada pusaran air di telapak tangannya, mencoba menelan mereka berdua hidup-hidup. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang merusak memotong dari langit yang jauh, membelah dunia yang gelap.
Ekspresi Jenderal Iblis berubah seketika, dan dia mundur tiba-tiba. Feng Shenjue. Dengan suara sedingin es, dengan niat membunuh yang luar biasa, pedang pembunuh merah tiba-tiba muncul, dan pedang itu menembus kepalanya. Seorang Jenderal Iblis yang agung terbunuh lagi. Omong kosong adalah dia mati untuk melihat siapa yang membunuhnya. Menguasai. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen dan Jining Xuang, Xian dan Hua menunjukkan senyum lelah, dan Yang Tian turun di tengah angin darah yang menderu-deru. Jining Xuang maju selangkah dan mendukung Xian. Ye Chen datang dalam sekejap dan mengangkat Hua. Tubuh Ye Chen dan Jining Xuang bergetar saat mereka menyaksikan api jiwa mereka yang hampir padam, bahkan jika Daluo Jinxian masih hidup, akan sulit untuk menyelamatkan mereka. Membunuh. Bunuh aku. Ada Jenderal Iblis yang membunuh dari segala arah, berteriak keras, mereka mengikuti Ye Chen dan Jining Xuang sepanjang jalan, dan ada tentara iblis yang luar biasa di belakang mereka cukup siap untuk membunuh Ye Chen dan Jining Xuang di sini. Tuan membawamu pulang. Tuan membawamu pulang. Dengan suara yang sama, Ye Chen menggendong Hua di punggungnya, dan Jining Xuang menggendong Xian di punggungnya. Bersenandung. Zeng. Keduanya naik ke langit dalam satu langkah, Ye Chen mengayunkan pedang roh darah, Jining Xuang mengorbankan pedang Xuanling, dan tentara iblis yang bergegas maju langsung dimusnahkan oleh keduanya. Dua Jenderal Iblis bergegas maju, satu menyerang Ye Chen dan yang lainnya menyerang Jining Xuang. Gulungan. Kemarahan Ye Chen seperti guntur, mengguncang langit dan bumi, dan dia menebas Jenderal Iblis itu ke udara, begitu dia duduk, dia diledakkan menjadi kabut darah oleh telapak tangan Ye Chen. Jining Xuang juga sangat mendominasi. Pedang roh misterius memotong langit dan menghancurkan bumi. Senjata ajaib di tangan Jenderal Iblis terpotong oleh pedangnya, dan bahkan separuh tubuhnya terpotong. Ekspresi Jenderal Iblis tiba-tiba berubah, ingin mundur, tapi sudah terlambat, Jining Xuang menusuk alis dengan pedang, dan jiwanya langsung terputus. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Ye Chen melarikan diri ke keadaan jalan iblis, menginjak lautan darah iblis, menggantungkan langit berbintang yang luas di kepalanya, dan membuka dunia yang kacau. Jining Xuang juga membuka teknik rahasia tabu, ada garis kuno di antara alis, dan ada juga bidat, yang terkait dengan dunia Ye Chen yang kacau, dan dikelilingi oleh kuali yang kacau dan peta Dewa Kyushu, yang memadatkan pelindung besar susunan untuk keduanya. Ledakan. Ledakan. Tanah ini langsung berlumuran darah, dan ada Jenderal Iblis yang datang untuk membunuh mereka satu demi satu, tetapi mereka dipenggal satu demi satu. Para prajurit iblis maju satu demi satu, tanpa rasa takut sedikit pun, seperti lubang hitam pekat, bergulir dengan gelombang yang bergejolak. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sisi lain, gerakannya bahkan lebih besar, Biksu Dacu masih dikejar dan dicegat, dan pemandangannya sangat tragis. Di tembok kota lebih dari 3 juta mil di Southern Chu, ada orang-orang yang berdiri dengan rapi, semuanya mengenakan baju perang, memegang pedang pembunuh, darah mereka mendidih, terbakar seperti api, dan mata merah darah mereka menatap langit yang jauh. Di sana, sosok pembudidaya Dacu sudah terlihat, dan mereka keluar dari pengepungan. Namun, di belakang pembudidaya Chu besar, ada bayangan hitam yang luar biasa, dan pasukan iblis surgawi juga mengejar mereka. Pengorbanan arai. Teriakan Gusantong dan Taois Wuya mengguncang langit dan bumi. Segera, di atas tembok kota, formasi pembunuhan naik ke langit, menutupi langit dan menutupi bumi, dan kekuatan mereka langsung dihidupkan kembali. Ada juga penghalang besar perlindungan gunung yang menutupi tembok kota Nanchu sejauh 3 juta mil. Semuanya mengorbankan senjata spiritual mereka. Buka gerbang kota. Dengan raungan keras Mensan, puluhan ribu gerbang kota terbuka. Segera, Biksu Gritchu yang ditarik terbang ke gerbang kota seperti cahaya ilahi, dan ketika orang terakhir terbang masuk, puluhan ribu gerbang kota ditutup lagi dengan keras, dan ratusan segel juga diberkati. Sialan, pukul aku, bidik aku dan pukul aku dengan keras. Gusantong mengangkat pedang pembunuhnya dan menunjuk ke pasukan iblis yang datang untuk membunuhnya. Dalam sekejap, ratusan juta dewa meledak, menyapu langit dan menghancurkan bumi. Setelah dirugikan begitu lama, mereka tidak bisa pergi ke Chu Utara untuk menyelamatkan mereka. Para biksu di Chu Selatan, dengan semangat juang yang tinggi dan darah membara seperti api, akhirnya menemukan lubang angin. Engah, engah, engah. Tentara iblis surgawi yang baru saja terbunuh mengalami bencana, dan sebelum mereka bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, mereka berubah menjadi abu terbang berkeping-keping. Ini adalah keagungan tembok kota Chu Selatan.
Sejak didirikan, itu bukan tembok kota biasa. Setiap inci dari itu terukir dengan formasi. Setiap 100 kaki, ada formasi pembunuhan. Setiap 1000 kaki, adalah formasi perlindungan gunung. Setiap puluhan ribu kaki, akan ada formasi pengetahuan langit virtual satu persatu. Setiap 100.000 kaki, senjata sihir surgawi akan dijaga. Episode 1042 bab pertama sangat menarik. Mundur. Kembali dengan cepat. Melihat prajurit iblis surgawi dihancurkan sepotong demi sepotong, iblis surgawi dan semua jenderal iblis meraung dengan marah. Orang-orang menunggu pekerjaan dengan mudah, jika bajingan ini dipaksa melakukannya, entah berapa banyak orang yang akan mati. Dalam sekejap, tentara iblis surgawi mundur secara kolektif, dalam keadaan malu, sampai mereka mundur dari jarak maksimum yang bisa diserang oleh barisan pembunuh sutian tembok kota, lalu berhenti, diperbaiki di tempat, dan disusun menjadi potongan-potongan palankes prajurit iblis. Di sini, Taiksu Gulong dan yang lainnya telah memanjat tembok kota, wajah mereka pucat, dan pada dasarnya mereka terluka. Mereka baik-baik saja, tetapi raja dan keturunan kaisar memandangi tembok kota di bawah kaki mereka, dengan makna mendalam yang tak dapat dijelaskan di mata mereka. Apakah ini berencana untuk hari hujan? Di masa lalu, mereka harus membangun tembok kota di bawah tekanan yang begitu besar. Di mata mereka, tembok kota itu seperti iga ayam, tapi sekarang menjadi penghalang terbesar mereka melawan iblis. Hukum. Raja Roda. Ketika Gu Santong dan yang lainnya melihat Fa Lun Wang ada di antara mereka, mereka tertegun sejenak, berpikir bahwa mereka telah salah paham. Bukankah Fa yang tak tertandingi? Lun Wang sudah lama mati selama perang Zheng Yangzong. Mengenai hal ini, Taiksu Gulong terdiam, patah hati. Dia tidak tahu mengapa Fa Lun King terlahir kembali, muridnya yang mengorbankan hidupnya untuk itu. Untuk mata mereka yang aneh, Fa Lun Wang langsung mengabaikan mereka. Pada saat ini, seperti Raja Iblis dan yang lainnya, dia melihat tembok kota di bawah kakinya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa tembok kota itu luar biasa, bukan tembok kota biasa, dan setiap jengkal tanah di atasnya dicap dengan pola. Bagaimana dengan Ye Chen? Ketika semua orang diam, Zhong Jiang bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengerutkan kening, hanya untuk menyadari bahwa Ye Chen tidak ada di sini. Di sana. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah yang ditunjuk pria itu. Dari pandangan pertama, yang mereka lihat adalah pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya, seperti karpet hitam, menutupi seluruh bumi, seperti tirai langit hitam, menutupi seluruh langit. Di pasukan iblis seperti lautan hitam, mereka melihat dua sosok. Dibandingkan dengan pasukan iblis, mereka seperti dua kerikil kecil. Mereka adalah Ye Chen dan Jining Xuang, membawa Hua dan Xian di punggung mereka. Saat ini, dia sedang terburu-buru dalam pasukan iblis surgawi. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Meskipun Ye Chen bertubuh kecil, suaranya yang dingin bergema di seluruh alam semesta yang luas, bergema antara langit dan bumi tanpa batas. Membunuh. Pasukan iblis melonjak seperti air pasang, menenggelamkan Ye Chen dan Jining Xuang berulang kali, tetapi mereka dipaksa untuk saling membunuh lagi dan lagi. Brengsek. Mensan berteriak dengan marah, segera mengeluarkan kapak perangnya, dan hendak memimpin orang untuk bertarung keluar dari tembok kota Chu Selatan, tetapi dihentikan oleh Taiksu Gulong. Bukan karena Taiksu Gulong dan yang lainnya tidak ingin menyelamatkan mereka, tetapi jaraknya terlalu jauh, dan berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa dengan sia-sia jika mereka bergegas keluar saat ini. Menunggu sampai jaraknya dekat sebelum menyelamatkan Ye Chen dan Jining Xuang dalam satu gerakan. Engah. Di pasukan iblis, Ye Chen dan Jining Xuang berada di kiri dan kanan satu sama lain. Dengan upaya bersama mereka, tidak ada seorang pun di pasukan puluhan juta iblis yang dapat menghentikan langkah mereka. Di punggung mereka, aura Hua dan Xian sangat lemah, dan api jiwa mereka sangat redup, dan dapat dimusnahkan kapan saja. Tuan, Xian sangat lelah. Xian bergumam di punggung Jining Xuang, matanya yang jernih dan indah menjadi kabur, cahaya di dalamnya memudar, dan kelopak matanya terus bergetar, seolah-olah akan menutup di saat berikutnya. Gadis, kita hampir pulang. Jining Xuang berbisik, asal mula roh misterius yang menggelinding di tubuhnya masih ditanamkan dengan gila-gilaan ke dalam tubuh Xian, dia hanya ingin melanjutkan hidupnya sehingga dia bisa kembali ke Nancu hidup-hidup dan mengambil pandangan lain pada ayah dan ibunya. Kakak, Hua tidak mempermalukanmu. Di punggung Ye Chen,
Hua berbaring di atasnya dengan lelah, dan berbisik pelan. Dia masih sederhana dan jujur, seperti taman spiritual kecil saat itu, dengan mata emas yang juga redup paling ekstrim, tidak peduli bagaimana Ye Chen menanamkan esensi, dia tidak bisa menghentikannya. Dari awal hingga akhir, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Suara Ye Chen serak, dan senyumnya sangat berubah-ubah. Kakak, terima kasih. Hua tersenyum jujur, kelelahan, matanya yang redup, yang selalu tidak mau menutup, akhirnya menutup dengan gemetar, dan tangan di leher Ye Chen juga merosot lemah. Ketika dia sekarat, yang dia pikirkan masih kuburan kecil saat itu. Itu adalah kenangan yang biasa dan menyakitkan. Zhang Fengnian tua, makhluk roh tingkat rendah bernama Xiao Ying, dan kakak laki-laki yang dia hormati sepanjang waktu, dia merasakan kehangatan rumah, dan dia tidak akan pernah melupakannya sampai kematiannya. Tubuh Ye Chen dan Jining Xuang bergetar, mata mereka berkaca-kaca. Omong-omong, Ye Chen adalah guru pencerahan Hua, dan Jining Xuang adalah guru sejati yang berkhotbah dan menerima panggilan. Dalam arti tertentu, mereka adalah orang terpenting dalam hidup Hua. Anak laki-laki yang sederhana dan jujur di masa lalu membuat mereka sangat puas. Kamu Chen. Xian, yang membawa Jining Xuang, tampaknya telah menghabiskan kekuatan terakhirnya, mengangkat matanya, menatap Ye Chen dengan air mata berlinang, dan memanggil Ye Chen dengan namanya alih-alih memanggil Ye Chen tuannya. Maukah kamu menikah denganku di kehidupan selanjutnya? Mata berkaca-kaca Xian kabur, dia bukan gadis kecil saat ini, dia juga bukan murid Ye Chen, tetapi seorang wanita yang tergila-gila, dan air matanya yang berkabut penuh kelembutan. Ya, Ye Chen tersenyum dengan air mata. Jadi, di kehidupan selanjutnya, aku akan menunggumu. Xian tersenyum manis, matanya yang indah, yang tidak pernah ingin dia tutup, masih menatap Ye Chen ketika dia menutupnya, berharap untuk menanamkan perubahan wajah itu di jiwanya, aku hanya ingin mengingatnya selamanya. Tubuh Ye Chen bergetar lagi, darah dan air mata di matanya akhirnya meluap. Bertahun-tahun yang lalu, dialah yang memberikan harapan kepada Xian. Seorang putri dari dunia fana melakukan perjalanan ribuan mil untuk mencapai sekte Heng Yue. Pemandangan itu masih jelas di benakku, tetapi gadis kecil eksentrik itu terpencar. Dengan yang terakhir sentuhan kelembutan. Ledakan. Formasi pembantaian sutian iblis surgawi menyapu, melumpuhkan Ye Chen dan Jining Xuang yang berduka, jatuh ke dalam sutian, dan menghancurkan bumi dari lubang yang dalam. Keduanya mengambil seuntai sabuk giok satu demi satu, dan mengikat Xian dan Hua yang sudah mati ke punggung mereka. Tuan membawamu pulang. Tuan membawamu pulang. Masih berbicara serempak, keduanya mengepalkan pedang pembunuh mereka dan bergegas menuju pasukan iblis surgawi yang akan datang. Engah. Engah. Segera, darah berceceran, dan potongan-potongan setan surgawi terpotong menjadi abu terbang. Kekuatan keduanya bahu-membahu, yang satu seperti dewa perang, yang lain seperti ratu dunia, setan yang membunuh setan ketakutan, belum lagi para biksu dacu, bahkan setan dan jenderal setan terkejut, dan tangan yang memegang tombak gemetar. Melihat pemandangan ini, biksu dacu tampak sedikit bingung. Di masa lalu, Ye Chen dan Jining Xuang adalah kekasih dan saingan. Mereka bertarung berdampingan lagi di Jinxi, yang membuat seluruh dacu melihat kekuatan mereka. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menaungi sikap mereka. Membunuh. Bunuh aku. Para jenderal iblis tidak tahu apakah itu karena ketakutan atau hal lain, mereka sangat marah dan mengangkat pedang pembunuh mereka. Semua susunan pembunuhan sutian ditujukan pada Ye Chen dan Jining Xuang. Bersenandung. 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 Formasi pembunuhan Void yang gelap gulita menutupi langit dan menutupi bumi, meledak dengan kekuatan ilahi yang akan menghancurkan langit dan bumi. Sebelum cahaya ilahi dapat ditampilkan, langit tidak dapat menahan tekanan dan runtuh. Menyusut menjadi 1 inci. Ye Chen menggunakan teknik rahasia, mengecilkan tanah menjadi 1 inci, dan melarikan diri ribuan kaki. Dunia terbalik. Jining Xuang juga melakukan teknik rahasia, yang mirip dengan mengecilkan tanah menjadi 1 inci, dan juga lolos ribuan kaki. Begitu mereka pergi, cahaya ilahi formasi pembunuhan Men Tian tiba, menutupi langit dan bumi dengan radius beberapa ribu kaki. Engah, engah, engah. Mereka pergi, tetapi tentara iblis surgawi mengalami bencana. Langit kosong dengan radius beberapa ribu zang berubah menjadi jelaga dalam sekejap. Tidak ada yang selamat di bagian dunia itu, apakah itu tentara iblis atau jenderal iblis. Brengsek. Iblis surgawi dan semua jenderal iblis meraung dengan marah,
memegang tombak perang di tangan mereka, mengendarai kereta kuno, dan datang dari segala arah untuk menyerang. Gulungan. Ye Chen meraung, dengan rasa sakit yang menusuk hati dan kemarahan yang tak ada habisnya, dia menebas cahaya pedang yang tak tertandingi, dan Jenderal Iblis yang baru saja bergegas untuk membunuh dipotong olehnya bahkan sebelum dia bergerak. Engah. Di sini, Ji Ningsuang menggunakan kekuatan gaib yang tak tertandingi, dan memotong kepala seorang Jenderal Iblis beberapa ratus kaki jauhnya. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, Ye Chen memaksa Jenderal Iblis untuk mengungkapkan wujud aslinya. Itu adalah naga banjir hitam pekat dengan tubuh naga besar yang menghancurkan langit. Sepasang mata naga menembakkan petir, ingin membunuh Ye Jiwa Chen tubuh. Ye Chen merentangkan tangannya melintasi langit, menghancurkan petir dengan satu telapak tangan, dan kemudian membunuh seluruh tubuhnya. Selusin teknik rahasia dewa dan kematian bergabung menjadi satu dalam sekejap, memenggal kepala jiwa Jenderal Iblis itu. Kemudian, Ye Chen berubah menjadi tangan besar, meraih ekor naga hitam, dan mengayunkannya seperti cambuk. Semua tentara sihir yang bergegas langsung musnah, dan semua jenderal sihir yang bergegas diayunkan di tempat. Pertempuran itu sengit, tetapi pemandangannya juga mengejutkan, puluhan juta pasukan iblis itu dibalik oleh orang-orang yang dibunuh oleh Ye Chen. Bagus. Di tembok kota Chu Selatan, terdengar raungan yang menghancurkan bumi, dan darah semua biksu di Great Chu mendidih. Ini adalah kekuatan Dewa Suci Surga, ini adalah kekuatan Guru Kepala Zeng Yang, kombinasi dari tubuh suci kuno dan tubuh roh misterius, melihat segala sesuatu, kekuatan mereka, memberikan kepercayaan diri yang besar kepada para biksu Dacu, meskipun ada banyak setan surgawi, tetapi bukan tidak mungkin untuk bersaing. Pertempuran ini tidak sampai akhir, jadi tidak diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bendera pertempuran besar pengadilan surgawi melambai. Meskipun mereka tidak bisa bergegas keluar untuk menyelamatkan mereka, mereka bisa bersorak untuk Ye Chen dan yang lainnya. Brengsek. Raja Iblis Kegelapan yang berada jauh di Beizhen Changyuan mendengus dingin, seolah dia bisa melihat Ye Chen dan Ji Ningsuang membunuh semua arah di sini. Saat dia mengatakan itu, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan tombak perangnya. Sebuah sungai hitam panjang muncul di bawah kakinya, yang melewati Beizhen Changyuan dan Nanchu dalam sekejap. Ketika dia menginjaknya, sungai hitam panjang itu menghilang, dan dia juga menghilang. Muncul lagi, sudah menjadi pasukan iblis surgawi di tepi Chu Selatan. Setan. Raja Setan. Melihat kedatangan Pangeran Kegelapan, apakah itu seorang jenderal atau prajurit, hati bergetar. Sampah, semua sampah. Setan gelap berteriak seperti guntur, dan melambaikan tangannya untuk mengorbankan 99 bendera pertempuran, yang memenuhi langit dan membentuk lingkaran sihir besar, menjebak Ye Chen dan Ji Ningsuang di dalamnya, dan menyelesaikan konflik antara Ye Chen dan Ji Ningsuang. Esensi. Episode 1043 Bab pertama Membunuh Iblis. Merusak. Ye Chen mengambil langkah ke langit, mengayunkan pedang roh darah, dan memusnahkan lusinan bendera pertempuran dengan satu pisau. Berkat dia tidak berada dalam kondisi puncak, jika tidak, pisau ini akan cukup untuk meruntuhkan semua formasi bendera dari Pangeran Kegelapan. Zeng. Pada saat yang sama, Ji Ningsuang juga mengayunkan Excalibur Xuanling, dan formasi yang sudah rusak dipotong oleh pedangnya. Susunan bendera dipatahkan oleh kekuatan, dan bahkan kekuatan tempur Pangeran Kegelapan begitu terkejut sehingga dia mundur. Apa yang berpura-pura kurang dari 3 detik? Dia berbicara tentang manusia burung seperti dia, yang datang dari utara dengan genit. Zhenchang datang dari tempat asalnya, tetapi dipukuli menjadi wajah kusut. Bunuh, bunuh aku. Pangeran Kegelapan meraung dengan marah, dan menunjuk Ye Chen dan Ji Ningsuang dengan Zange-nya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia, biarkan Ye Chen dan Ji Ningsuang, yang baru saja akan membunuh kembali ke Nanchu, langsung menemuinya dan membunuh mereka. Bergantung pada tindakan Ye Chen dan Ji Ningsuang mengejutkan semua orang di tembok kota Nanchu. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan secara paksa membunuh Raja Iblis Gelap mereka dalam 90 juta pasukan iblis surgawi? Tidak hanya Taixu Gulong dan yang lainnya, bahkan Dong Huang Taixin dan yang lainnya di Aula Tian Xuanmen benar-benar terkejut. Itu adalah pasukan 90 juta iblis langit, dan itu adalah Raja Iblis Kegelapan di bawah Kaisar Iblis Langit, puncak sebenarnya dari kuasi Kaisar Ah. Kegilaan. Bagaimana mungkin Jenderal Iblis Langit dan Iblis gagal melihat tujuan Ye Chen dan Ji Ningsuang, dan mereka tiba-tiba marah.
Itu adalah Raja Iblis Kegelapan yang mereka takuti, dan dia sangat diremehkan, apalagi di pasukan 90 juta setan surgawi, ini telanjang penghinaan telanjang. Di tempat, ratusan jenderal iblis memusnahkan dan membunuh mereka. Menyusut menjadi 1 inci. Dunia terbalik. Ye Chen dan Ji Ningsuang menggunakan teknik rahasia satu demi satu, menghindari banyak jenderal iblis, dan membunuh Raja Iblis Gelap ratusan kaki dalam sekejap. Pengadilan kematian. Yang paling marah adalah Raja Iblis Kegelapan. Dia adalah puncak dari Kaisar Semu, Raja Iblis yang hebat di bawah tahta Kaisar Iblis Surgawi di alam Iblis Surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia begitu marah? Diremehkan. Segera, dia mengayunkan pedangnya dan mengguncang dunia. Di atas langit, pusaran besar muncul, berisi kekuatan melahap menghancurkan langit dan bumi, menelan Ye Chen dan Ji Ningsuang ke dalamnya di tempat, tidak hanya Ye Chen dan Ji Ningsuang, tetapi juga tentara sihir yang lebih dekat ke satu sama lain langsung ditelan beberapa kali juta orang. Mendesis. Melihat gerakan seperti itu, belum lagi Taiksu Gulong dan yang lainnya, bahkan banyak jenderal iblis dari iblis surgawi tersentak, seolah-olah mereka tahu kekuatan supernatural macam apa itu, dan terlebih lagi seberapa kuatnya itu. Membuka, merusak. Namun, ketika semua orang terkejut, suara dingin Ye Chen dan Ji Ningsuang keluar dari pusaran yang berputar cepat. Saat berikutnya, 2 tangan emas raksasa menonjol dari pusaran besar, merobek pusaran itu. Ye Chen melompat keluar seperti naga, diikuti oleh Ji Ningsuang, yang berbalik dan menebas pusaran itu dengan pedang. Pangeran Kegelapan menderita serangan balik, dan mundur dengan gerutuan teredam, wajahnya sangat ganas. 8 pemborosan dipotong. Ye Chen naik ke langit dalam 1 langkah, mengangkat pedang roh darah, dan membelah dunia dengan 1 pukulan. Pangeran Kegelapan mendengus dingin, mengayunkan tombaknya, dan mengguncang punggung Ye Chen dengan tombak. Ketika Ji Ningsuang datang untuk membunuhnya, tangannya yang sebening kristal dan giok membentang di langit, menyebabkan Pangeran Kegelapan terhuyung-huyung untuk sementara waktu, dan hampir ditebas hidup-hidup oleh Ye Chen yang bergegas. Gulungan. Raja Iblis Kegelapan meraung, dan kekuatan sihir kegelapan bergulung seperti laut, mengguncang mereka berdua. Sebuah pikiran mekar. Saat Ji Ningsuang melangkah mundur, matanya sedikit tertutup, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya di saat berikutnya, menggunakan jenis metode terlarang Xuanling yang paling sombong. Dalam sekejap, Pangeran Kegelapan sedang kesurupan dan terseret ke dalam ilusi yang aneh. Tapi, siapa dia? Dia adalah pasukan iblis di bawah tahta Kaisar Iblis Surgawi. Pikiran Ji Ningsuang tentang mekar hanya membingungkannya sesaat sebelum dipatahkan. Tentu saja, hanya dalam sedetik, Ye Chen membunuhnya. Mati. Pangeran Kegelapan tampak ganas seperti iblis, dan mengayunkan Zange-nya. Ekspresi Ye Chen terdiam, dia membiarkan Zange menikamnya, tapi dia tidak mengelak, atau bertahan. Engah. Di bawah perhatian semua orang, dada Ye Chen tertusuk di tempat, dan setiap tetes darah yang terciprat sangat mencolok. Kembalikan telapak tanganmu. Ye Chen mendengus dingin, dan menamparkan dada Pangeran Kegelapan dengan telapak tangannya. Engah. Keduanya memuntahkan darah satu demi satu, berpisah dan berdiri di kedua sisi langit. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa Ye Chen adalah cara untuk melukai musuh 1000 dan merugikan diri sendiri 800. Raja Iblis Kegelapan menusuk dadanya dengan peti tombak, dia menghancurkan jantung Pangeran Kegelapan dengan 1 telapak tangan. Salah. Tuan Iblis Bumi, yang sedang menonton pertempuran di Beizeng Changyuan, tiba-tiba menyipitkan matanya, dan sepertinya bisa melihat segel aneh di dada Raja Iblis Kegelapan dari jarak yang tidak diketahui. Tuhan, dan bahkan jiwa tidak bisa lepas dari kepunahan. Reinkarnasi. Mata Raja Iblis lainnya juga tiba-tiba menyempit, tidak heran dia bisa membunuh Raja Iblis Surga, dan dia mengerti arti yang begitu mendalam. Ah! Ketika semua Raja Iblis ketakutan, raungan menyakitkan dari Raja Iblis Gelap terdengar di luar tembok kota Nanchu. Melihat Sutian dari jauh, dia terhuyung-huyung, mencengkeram dadanya kesakitan, tubuhnya terus-menerus terbelah, dengan darah hitam memancar keluar, dan energi, esensi, asal, dan jiwa sejati seluruh tubuh semuanya dihancurkan oleh keanehan itu. Segel reinkarnasi sedang diselesaikan. Ini. Apakah itu Biksu Dacu atau pasukan iblis surgawi? Mereka semua membeku sesaat pada saat bersamaan. Apakah telapak tangan Ye Chen benar-benar menakutkan? Mustahil. Pangeran Kegelapan melangkah mundur, meraung histeris,
menatap Ye Chen dengan tak percaya dengan sepasang mata berwarna darah. Dia menyadari bahwa itu adalah segel reinkarnasi. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kengerian segel reinkarnasi, yang bahkan kaisar mungkin tidak dapat memahami alam kuasi surga benar-benar memahami makna pencerahan yang tabu. Dalam sekejap, dia mengerti mengapa Ye Chen bisa membunuh Tian Mo Jun dengan kartu truf ini. Begitu Tian Mo Jun dipukul, dia akan terluka parah. Seolah-olah Ye Chen belum pernah mendengar raungan Pangeran Kegelapan, dia datang untuk membunuhnya dengan pedang ilahi roh darah, dan menatap Pangeran Kegelapan dengan mata merahnya. Hutang darah Dacu harus dibayar oleh seseorang. Di sisi lain, Ji Ningsuang memegang pedang ilahi Xuanling di tangannya, dan dia juga pembunuh. Dia ingin menggunakan kepala Pangeran Kegelapan untuk mengorbankan darah roh muridnya di langit. Tolong aku. Pangeran Kegelapan ketakutan, jadi dia tiba-tiba berbalik, dan sungai panjang yang gelap gulita muncul kembali di bawah kakinya, mengarah langsung ke Beizhen Changyuan. Dia ingin menggunakan metode rahasia yang menantang surga ini untuk melarikan diri kembali ke Beizhen Changyuan. Namun, Ji Ningsuang, yang telah mampu menembus misteri teknik rahasia ini, melintasi langit kosong dalam satu langkah, membalikkan alam semesta dan melemparkan teknik rahasia, membunuhnya seketika, memotong jet hitam panjang sungai dengan satu pedang, dan menghentikan Pangeran Kegelapan. Engah. Pangeran Kegelapan segera memuntahkan darah dan mengalami reaksi yang mengerikan. Mata untuk mata. Ketika Ye Chen tiba, Ling Tian memotong setengah dari tubuh Pangeran Kegelapan dengan satu pukulan. Membunuh. Bunuh aku. Melihat bahwa Pangeran Kegelapan terancam dipenggal, semua Jenderal Iblis dan pasukan Iblis datang untuk mengepungnya. Mengenai hal ini, Ye Chen dan Ji Ningsuang langsung mengabaikan mereka. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu untuk membunuh Pangeran Kegelapan, dan akhirnya melukainya dengan parah. Bagaimana mereka bisa melakukan kesempatan sekali seumur hidup seperti itu? Pengawal, pengawal, pengawal. Menyeret tubuhnya yang berdarah, Pangeran Kegelapan dengan panik melarikan diri. Ye Chen melintasi langit, tetapi dihalangi oleh seorang Jenderal Iblis. Gulungan. Kemarahan Ye Chen seperti guntur, mengguncang langit, dan dia menebas Jenderal Iblis yang terbang secara horizontal. Sebelum Jenderal Iblis itu jatuh ke langit, Ji Ningsuang memenggal kepalanya dengan pedang. Keduanya bekerja sama secara diam-diam. Itu membuat kultivator Dacu sangat ngeri. Ambil hidupmu. Suara Ye Chen dingin dan agung, menggendong bayi harimau di punggungnya, memegang pisau ajaib di tangannya, dan menginjak lautan iblis, seperti dewa iblis yang tak terkalahkan. Setiap langkah mengguncang langit, dan pikiran Raja Iblis Kegelapan yang mengejarnya pingsan. Tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya datang dan berdiri di depan Pangeran Kegelapan. Ye Chen penuh dengan darah dan air mata, dengan aura pembunuh, dia mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya, dan tentara iblis itu terpotong-potong, darah menodai langit, dan punggungnya berlumuran darah dan tulang. Ambil hidupmu. Di sisi lain, Ji Ningsuang telah memblokir jalan Pangeran Kegelapan. Dia juga cahaya penuh darah dan air mata, membawa sian di punggungnya, memegang pedang dewa di tangannya, dan menginjak laut dewa, seperti Dewi Kematian. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, potongan-potongan tentara iblis memenggal mie, di belakangnya juga ada gunung mayat dan lautan darah. Pikiran Pangeran Kegelapan benar-benar runtuh. Ada Ji Ningsuang di depan dan Ye Chen di belakang. Mereka semua adalah orang-orang yang seperti dewa pembunuh, yang membuatnya takut. Ah! Dengan raungan ketakutan, dia langsung lari ke langit berkabut di atas. Ye Chen dan Ji Ningsuang masing-masing membunuh sekelompok tentara iblis, lalu membunuh Su Miao Gaotian, mengejar Pangeran Kegelapan. Di bawah perhatian semua orang, Pangeran Kegelapan, Ye Chen, dan Ji Ningsuang, ketiganya seperti tiga dewa yang membubung ke langit, mereka tampak mempesona di dunia yang gelap, dan semua orang mengangkat wajah mereka saat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, ada semburan suara menderu dari atas langit tinggi berkabut. Segera setelah itu, tubuh berdarah turun dari langit, kepalanya terpenggal, dan wujud manusianya menghilang, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Pangeran Kegelapan. Raja Iblis. Para Jenderal Iblis Surgawi dan pasukan Iblis Surgawi bergegas masuk seperti air pasang jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa penguasa kegelapan tertinggi mereka dipenggal seperti ini? Langit dan bumi telah bergerak.
Suara dingin dan agung terdengar, dan Taiksu Gulong dan Zixuan bekerja sama untuk menunjukkan kekuatan magis mereka yang menentang surga, memimpin Ye Chen dan Jining Suang kembali dari langit berkabut, dan mundur dengan aman di dalam tembok kota Nanchu. Membunuh. Bunuh aku. Semua jenderal iblis sangat marah, dan menunjuk ke tembok kota Chu. Kemudian, pasukan iblis surgawi yang luar biasa berguling ke arah tembok kota Nanchu seperti laut yang gelap gulita, berniat untuk menenggelamkan seluruh Nanchu. Saya khawatir Anda tidak akan datang. Gu Santong dan Taois Wuya mencubit sidik jari mereka satu demi satu. Kemudian, tembok kota lebih dari 3 juta li di Chu Selatan bergetar hebat, dan ratusan juta dewa menembak serempak. Tentara iblis surgawi yang menyerang di depan musnah di tempat sebelum mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari tembok kota Nanchu. Mundur. Kembali dengan cepat. Jenderal iblis yang berpikiran tenang meraung dengan liar, Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan mati dengan gaya serangan ini, dan itu mungkin tidak dapat menembus Nanchu. Di tempat, pasukan iblis surgawi, yang telah menyerang kurang dari 10 detik, mundur karena malu, menatap tajam ke tembok kota Nanchu. Dacu tidak sendirian, jika ingin bertarung, maka bertarunglah. Di tembok kota, dentang es dan agung Ye Chen terdengar, seperti guntur dunia, mengguncang dunia. Berdiri di langit kosong, dia memegang bendera pertempuran Great Chu di satu tangan, dan kepala pangeran kegelapan di tangan lainnya. Dengan mata seperti obor, dia menatap ke utara, seolah-olah dia bisa melihat raksasa berdiri di langit dari ribuan mil jauhnya banyak raja iblis. Perang, perang, perang. Kata-kata Ye Chen membangkitkan ribuan gelombang, dan darah para biksu Dacu mendidih, mereka mengibarkan bendera pertempuran tinggi-tinggi dan berteriak, mengguncang langit yang luas. Episode 1044, Komandan Agung Chu. Perang, perang, perang. Raungan yang menghancurkan langit mengguncang dunia, dan pasukan iblis di luar kota mundur selangkah. Raungan yang mengejutkan itu, pada saat ini, seperti kutukan, menjerat jiwa mereka, membuat mereka tidak berani melangkah maju. Melihat pemandangan ini, Lord Earth Demon dan yang lainnya di Beizen Changyuan mengerutkan kening. Dacu, yang mengira akan mudah untuk menang, ternyata satu demi satu, meskipun mereka mengalahkan Beichu, mereka kehilangan 2 raja iblis dan ribuan jenderal iblis. Sekarang, pasukan iblis surgawi ditakuti kembali oleh deru kultivator Great Chu, yang di luar dugaan mereka. Anda tahu, prajurit iblis surgawi itu memiliki tingkat kultivasi terendah di alam iblis surgawi, dan mereka semua berada di alam surgawi. Mereka tidak tahu apakah harus konyol atau marah ketika dikejutkan oleh Dacu yang bahkan tidak memiliki alam surga. Mingjin, tarik pasukan. Akhirnya, Raja Iblis Bumi berbicara, dan menatap dingin ke selatan, dengan cahaya sihir yang suram dan menakutkan di matanya. Segera, pasukan iblis surgawi mundur secara kolektif, tetapi mereka tidak mundur kembali ke Beizen Changyuan, tetapi ditempatkan di surga dan bumi 300 mil jauhnya dari Nanchu. Panggilan. Melihat mundurnya iblis surgawi, Dong Huang Taixin dari Tian Xuanmen dan yang lainnya menarik napas lega. Mereka lega, bukan karena Dacu telah menang, tetapi karena iblis surgawi mundur sementara, sehingga Dacu memiliki kesempatan untuk bernafas, menstabilkan posisinya, dan memiliki kemungkinan untuk menang. Ye Chen dan Jining Suang sudah kembali ke tembok kota, memuntahkan seteguk darah. Itu juga merupakan tindakan melawan surga yang mereka berdua lawan di antara 90 juta tentara iblis. Mereka bahkan secara paksa membunuh Raja Iblis Kegelapan. Rekor seperti itu bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan mereka memberi Dacu reputasi yang hebat, dan beritahu Dacu bahwa meskipun iblis itu kuat, mereka tidak dapat ditolak. Selama para biksu Dacu bekerja sama, pemenang terakhir dari pertempuran ini pasti adalah Dacu. Saat semua orang bersemangat, Ye Chen meletakkan Hua di punggungnya, dan Jining Suang meletakkan Xian di punggungnya. Mereka berlumuran darah, sebagian milik mereka sendiri dan sebagian milik iblis. Mereka seharusnya bisa pergi dengan ketenangan pikiran, karena ada 2 orang terpenting dalam hidup mereka yang harus mengantar mereka. Agar mereka tidak sendirian di jalan menuju dunia bawah, Tuan mereka bahkan melakukan yang terbaik untuk membunuh seekor Raja Iblis di antara 90 juta tentara iblis. Mengapa? Melihat Hua dan Xian, terlalu banyak orang menghela nafas secara diam-diam. 2 orang paling menakjubkan dari generasi muda meninggalkan mereka. Mereka seharusnya menjadi 2 bintang paling mempesona di masa depan Dacu, tetapi mereka menjadi penguburan perang yang menyedihkan. Rasa, Xian,
Ketika semua orang diam, seorang pria yang gemetar memanjat tembok kota. Dia membungkuk dan berambut abu-abu. Dia mendukung satu sama lain dengan seorang wanita cantik dengan rambut beruban awal. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Zhao Yuhe, kaisar kerajaan Zhao di dunia fana janda permaisuri Xian. Awalnya, tembok kota ini dilarang untuk diinjak oleh manusia, tetapi mengingat identitas khusus mereka berdua, hak istimewa ini diberikan. Maaf. Suara Ye Chen sangat serak, penguasa surga yang agung benar-benar menundukkan kepalanya yang sombong menjadi dua manusia. Mungkin, dia seharusnya merasa bersalah di dalam hatinya, jika dia tidak memberikan harapan kepada Xian saat itu, gadis bodoh itu tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil ke Hengyuezong, dan tidak akan ada gundukan dan duri di jalan kultivasi. Jika waktu dapat diputar kembali, dia lebih suka Xian menjadi putri di dunia fana dalam apa yang disebut perselisihan di dunia, ada biksu yang maju, tetapi dia bisa menjadi manusia, memilih menantu laki-laki. Hukum yang dia cintai, pegang tangannya, dan bertarung dengannya lebih baik menjadi tua bersama daripada berakhir tragis di jalan darah dan tulang ini. Sang Xian tidak merasa bersalah, inilah jalan yang dia pilih. Zhao Yu menggendong Xian di punggungnya, dan terhuyung ke bawah, punggungnya sangat bengkok, dan setiap langkah yang diambilnya sangat berat. Xian, biografi sejati kedua dari pengadilan surgawi, dikenal sebagai orang paling berbakat di Great Chu kontemporer. Meskipun dia adalah seorang biksu, dia juga seorang ayah dan ibu. Yang disebut daun jatuh kembali ke akarnya, tujuan akhirnya adalah dunia fana. Setelah mereka pergi, Zhang Fengnian juga memanjat, menangis, dan menggendong bayi harimau di punggungnya. Sebelum Hua mempraktikkan Taoisme, dia selalu bergantung padanya seumur hidup. Anak yang tidak pernah cukup makan tidak akan lagi menunjukkan senyum yang sederhana dan jujur. Dia harus dimakamkan di taman spiritual kecil Hengyuezong. Orang tua menunggu. Melihat Zhao Yu dan Zhang Fengnian pergi, mata Ye Chen dan Jining Suang kabur karena darah dan air mata. Ini adalah perang. Melihat orang yang Anda cintai pergi dari pandangan, rasa sakitnya menusuk hati. Tembok kota 3 juta mil dan tanah luas Southern Chu juga terdiam lama saat ini. Dalam pertempuran Chu Utara, para biksu dari Great Chu membunuh terlalu banyak orang, dan ada terlalu banyak orang. Mereka menyaksikan kerabat mereka mati secara tragis, dan langit tertutup awan yang kacau. Dunia Chu Selatan masih sangat redup, tidak sedikit pun yang bisa dilihat. Matahari dan bahkan angin sedingin es, membuat mereka meringkuk tanpa sadar. Percepat pemulihan dari cedera. Keheningan panjang akhirnya dipecahkan oleh suara serak Ye Chen, dan darah serta air mata di matanya menguap seketika. Mendengar ini, semua orang menarik napas dalam-dalam dan melihat keluar kota. Perang belum berakhir, dan lebih banyak orang akan mati, mereka tidak punya waktu untuk kesakitan, dan mereka perlu mempertahankan kondisi puncak mereka setiap saat untuk menghadapi pertempuran berdarah tanpa akhir dan mempertahankan rumah mereka. Para biksu Chu besar yang telah mengundurkan diri dari Chu Utara semuanya duduk bersila di tanah, dan ada kota pil untuk memasok obat suci untuk penyembuhan. Adapun biksu yang menjaga Chu Selatan sebelumnya, mereka tidak pernah berpartisipasi dalam perang Chu Utara, dan mereka pada dasarnya berada di puncaknya. Pada saat ini, mereka semua memanjat tembok kota, dan dewa mereka membuka mata mereka dengan marah, agar untuk menghadapi iblis yang mungkin menyerang kapan saja. Ayo cepat. Ketika semua orang sembuh, Men San dan Yan Long berlari ke seluruh tembok kota, mendesak para biksu Dacu untuk berbaris dengan busur mereka. Panah itu lebih tebal dari tombak perang. Itu bukan panah biasa. Itu dicetak dengan metode rahasia yang menakutkan. Mungkin tidak berguna melawan orang kuat setingkat Jenderal Iblis, tetapi sangat efektif melawan prajurit iblis. Dari tembok kota sepanjang 3 juta mil semuanya dilengkapi dengan busur yang sangat kuat. Jika pasukan iblis berani melangkah maju, mereka pasti akan terkena busur yang kuat. Ayo cepat. Pendeta Daoxuan dan Feng Wuhen juga mendesak. Di tembok kota sejauh 3 juta mil, deretan pemanah berdiri dengan rapi. Tidak berguna, tetapi sangat efektif melawan tentara sihir. Ayo cepat. Taois Wuya dan Gu Santong juga sibuk, mengumpulkan semua orang yang akrab dengan formasi dan penghalang di Dacu, dan terus memberkati formasi di dinding Dacu untuk memastikan kemampuan tembok menahan serangan. Semuanya berjalan dengan tertib. Di malam yang gelap, aula utama markas pengadilan surgawi penuh dengan orang, semua pemimpin dari berbagai pihak, Ye Chen, penguasa pengadilan surgawi, Jining Suang, kepala sekolah Zhengyang, Liu Yi, kepala guru Hengyuezong, Zhou Ao,
guru kepala King Yun, raja dari semua generasi, keturunan kaisar, serta tetua agung dari keluarga besar dan istana surgawi. Kali ini adalah aliansi besar yang sebenarnya. Semua kekuatan Great Chu kecuali mereka yang telah tersingkir pada dasarnya ada di sini. Pertemuan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Great Chu, dan itu bisa disebut kemakmuran abadi. Di aula, ada keheningan. Mungkin karena keluhan dan perselisihan tentang perubahan hidup sehingga mereka masih memiliki keluhan yang sama, seperti raja dan keturunan kaisar, seperti keluarga besar dan raja, seperti Jining Suang dan Raja Falun. Namun, pasukan iblis surgawi 300 mil di luar kota membuat mereka semua berdiri seperti patung. Perselisihan sipil di Great Chu jauh lebih rendah daripada invasi iblis surgawi. Great Chu telah berada dalam kekacauan selama puluhan ribu tahun sejak zaman Kaisar Chu. Siapa yang mengira bahwa pihak yang bermusuhan akan berdiri bersama hari ini? Bagaimana mungkin gambaran seperti itu tidak membuat orang merasa emosional? Chu sebesar itu seharusnya memuaskan dari. Kamu pasti telah melihat kekuatan iblis surgawi. Ye Chen berbicara dengan suara serak, menyela kesunyian di aula. Untuk memenangkan pertempuran ini, kita harus bersatu sepenuhnya. Tapi aku tidak tahu seberapa teliti yang kamu inginkan. Raja Darah melirik Ye Chen. Kami membutuhkan seorang komandan, dan para biksu dari Great Chu membutuhkan komando terpadu, kata Ye Chen dengan ringan. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di istana, terutama raja-raja di masa lalu, mengerutkan kening. Karena mereka adalah komandan, mereka hanya satu orang. Mereka semua adalah raja, dan mereka semua memiliki kesombongan yang tak tertandingi. Bagaimana mereka bisa patuh? Pesanan orang lain. Namun, mereka juga memahami bahwa pertempuran ini membutuhkan komando terpadu, sehingga kekuatan tempur para biksu Chu Agung dapat dimaksimalkan. Jika mereka hanya berkumpul sekali dan masih bekerja secara mandiri, maka Chu Agung akan tetap berantakan. Tapi aku tidak tahu, siapa yang akan menjadi panglima tertinggi. Setelah keheningan, Raja Pemakan Jiwa berbicara, dan dia tidak lupa melirik Ye Chen. Jika 8 senior mau, Anda dapat memilih salah satu dari Anda. Ye Chen berbicara lagi. Adapun 8 senior yang dia sebutkan, dia mengacu pada raja-raja di masa lalu. Mendengar ini, raja dari semua generasi sedikit terkejut. Anda tahu, ini Chu Selatan, dan ini adalah markas pengadilan surgawi Chu besar keturunan semua raja dan kaisar masih jauh dari cukup untuk dilihat. Sedetik yang lalu, mereka masih memiliki perhitungan sendiri di dalam hati mereka, menghitung bagaimana memperjuangkan posisi panglima tertinggi. Namun, kata-kata Ye Chen membuat mereka tiba-tiba merasa konyol, dan mereka masih menipu diri sendiri dan orang lain sekarang. Mereka kehilangan kekuatan tempur mereka untuk generasi muda, dan juga kehilangan keberanian dan pikiran mereka untuk generasi muda. Raja yang tak tertandingi adalah seperti lelucon. Tiba-tiba, semua raja di zaman itu menertawakan diri mereka sendiri dan melambaikan tangan. Di masa lalu, bukan kebetulan mereka kalah dari Kaisar Chu Agung, itu sebagian besar adalah kesalahan kepemimpinan. Di era ini, mereka kalah secara kolektif dari pengadilan surgawi Chu Agung. Bahkan jika Ye Chen tidak berniat bersaing untuk posisi itu komandan, mereka tidak akan memiliki wajah untuk menerimanya. Mereka berpikir bahwa meskipun mereka menjadi komandan, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan pertempuran ini. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi bukan berarti Ye Chen tidak memilikinya. Ye Chen mampu mendirikan pengadilan surgawi yang mendominasi Great Chu hanya dalam beberapa tahun, bukan hanya karena kekuatan tempurnya, tetapi juga karena keberanian, pikiran, sikap kekaisaran, dan kemampuan luar biasa untuk memerintah. Melampaui kaisar pada periode yang sama di masa lalu. Waktu telah membuktikan bahwa mereka semua tua. Fakta juga membuktikan bahwa ini bukan lagi masa kejayaan mereka, dan keberanian serta pikiran keturunan Tianjiao jauh di luar imajinasi mereka. Sampai sekarang, yang masih tega bertarung untuk Raja Dunia, iblis menyerbu, mereka melarikan diri karena malu, dan mereka sudah lelah karena mereka tidak bisa menjadi kaisar, tidak buruk menjadi seseorang yang melindungi kaisar masa depan. Tanpa sadar, raja dari semua generasi mengangkat mata mereka bersama, dan menatap Ye Chen serempak. Pada saat ini, mereka semua melepaskan kesombongan di hati mereka. Pada saat yang sama, apakah mereka keturunan kaisar, kepala 3 sekte, penguasa 9 istana, tetua pengadilan surgawi, atau leluhur keluarga besar, semua memandang Ye Chen. Ye Chen, Komandan Dachu.
Episode 1045, Strategi Besar. Semua orang memandang Ye Chen, dan semua orang mengharapkannya. Ye Chen tidak menolak, dia tidak peduli siapa Komandan Chu, tapi karena semua orang mengenalinya, dia tentu saja tidak akan berpura-pura. Selain itu, Komandan Grid Chu tampaknya merupakan kehormatan tertinggi, tetapi sebenarnya itu adalah beban yang sangat besar, karena setiap keputusan yang dia buat terkait dengan hidup dan mati banyak orang, dan setiap keputusan yang dia buat mungkin terkait dengan kesuksesan atau kegagalan perang besar ini. Ketika Anda menanggung kemuliaan tertinggi, Anda juga harus siap menanggung keburukan. Sosok pengorbanan. Ye Chen membuka mulutnya, dan tidak membuang banyak waktu untuk masalah ini, karena pasukan iblis dapat menyerang kapan saja. Hong Chengsui mengerti, dan segera membuat taktik dengan satu tangan. Kemudian, seluruh balai pengadilan surgawi berdengung dan bergetar. Segera, peta besar langit berbintang muncul, bintang yang pecah seperti debu, tidak mungkin diperkirakan, bintang dengan berbagai warna, bersinar dengan berbagai warna cahaya bintang, berwarna-warni dan mempesona, seperti langit berbintang yang sebenarnya. Ini. Keturunan kaisar dan raja dari semua generasi berdiri satu demi satu, ekspresi mereka sangat mencengangkan, dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat kehebatan langit berbintang ini. Ini adalah peta langit berbintang kuno. Taixu Gulong, yang merupakan pembuat langit berbintang kuno, bangkit, dan berbicara dengan santai, seperti yang Anda lihat, ini bukan langit berbintang yang sebenarnya, tetapi langit berbintang yang ditiru oleh teknik rahasia mencapai langit. Tangkap peluang dunia sendiri, tentu saja, fungsi terbesarnya adalah memantau dan mengintip. Pengawasan dan mata-mata. Ayo, lihat di sini. Taixu Gulong mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit berbintang, itu adalah kota kuno Southern Chu Qianqiu, setiap bintang di daerah itu melambangkan seseorang, dan yang kuning melambangkan alam Zenyang, ungu melambangkan alam-alam kehampaan spiritual, merah melambangkan alam kehampaan, dan emas melambangkan alam semi surga. Bisakah kamu melihat ini juga? Para raja dan keturunan kaisar tertegun sejenak. Itu Dong Yue, itu Sishu, itu perbatasan selatan, itu Bei Huan. Taixu Gulong terus menunjuk ke langit berbintang, bintang dengan warna berbeda mewakili biksu dengan tingkat kultivasi berbeda. Bergerak berarti orang-orang itu bergerak, dan kemana mereka pergi, itu akan terlihat jelas di sini. Benar-benar mendominasi. Bahkan konsentrasi Raja Iblis Kui Yujiang tidak bisa tidak berseru dengan takjub. Dengan peta bintang dan langit ini, tidak heran jika istana haus darah menderita kekalahan yang begitu tragis. Raja pemakan jiwa menarik napas dalam-dalam, dan nadanya juga penuh keterkejutan. Orang yang menciptakan teknik ini pasti orang yang bisa menembus langit dan bumi. Raja Iblis menarik napas dalam-dalam, dan mata emasnya penuh kekaguman. Pengadilan surgawi Chu Agung memiliki banyak talenta, tidak heran kita kalah begitu menyedihkan. Raja kutukan penyihir dan yang lainnya juga menertawakan diri mereka sendiri. Dengan peta bintang dan langit ini, kita bisa dikatakan lebih kuat lagi. Ceritakan tentang strateginya. Di tengah seruan, Ye Chen berbicara lagi. Begitu kata-kata ini keluar, aula terdiam sesaat. Meskipun Chu Selatan tidak seluas Chu Utara, wilayahnya sangat luas dan tak terbatas. Ye Chen terus menunjuk Taiko Xingtian, selanjutnya, Chu Selatan akan dibagi menjadi 4 wilayah utama, Dong Yue, Nanjiang satu domain dari Sishu, 1 domain Bei Huan, dan 1 domain Zhongzhou. Setengah dari pasukan Biksu Dacu akan dikirim ke garnisun 5 wilayah utama, dan dengan demikian, 5 wilayah utama juga akan membangun peta langit berbintang kuno di wilayah masing-masing. Biarkan aku menyela sebentar. Mo Yuan, dewa pertama di kuil, berkata dengan suara yang dalam, tembok kota Nanchu melintasi ujung timur dan barat. Jika iblis ingin merebut Nanchu, dia harus menghancurkannya. Melalui tembok kota Nanchu alih-alih memusatkan semua pasukan pembudidaya Chu besar di sekitar tembok kota, mereka harus mengalokasikan setengah dari pasukan mereka untuk garnisun 5 wilayah utama Chu Selatan, jadi mungkinkah mereka masih bisa menyerang dari belakang Southern Chu? Senior, apakah Anda lupa tentang perang Chu Utara besar yang baru saja selesai? Ye Chen berkata dengan datar, setan surgawi saling mengapit, dan para pembudidaya Chu besar hampir musnah. Apakah Anda tahu mengapa pasukan surgawi yang begitu besar setan muncul di belakang pembudidaya Great Chu? Tidak dapat disangkal, aku benar-benar bingung. Mo Yuan menyeka dagunya, tidak hanya dia, tetapi terlalu banyak orang yang hadir sangat bingung,
pasukan iblis surgawi akan pergi ke belakang Biksu Dacu, yang jauh melebihi harapan kita. Mereka tidak pergi ke belakang Biksu Dacu. Ye Chen menjelaskan misteri itu dalam satu kata. Bukankah itu berputar, terbang? Ini gerbang domain teleportasi. Taiksu Gulong berkata dengan santai, iblis surgawi melewati gerbang domain teleportasi, menambahkan pasukan ke belakang pembudidaya Dacu, dan menyerang bagian depan dan belakang pembudidaya Dacu. Tidak mungkin. Gritchu Huangsuan segera berkata, gerbang domain teleportasi perlu membangun saluran luar angkasa, belum lagi saluran luar angkasa yang membentang jutaan mil. Saluran luar angkasa seperti itu tidak dapat dibangun dalam ratusan tahun. Atau katakanlah, sebelum setan menyerbu, mereka telah membangun gerbang domain teleportasi. Itu adalah gerbang teleportasi dari Dao Kaisar, dan itu adalah gerbang teleportasi titik tetap dari Dao Kaisar. Zixuan menjelaskan, selama jarak memungkinkan, mereka dapat mengudarakan gerbang teleportasi di mana saja untuk membangun jalur ruang angkasa sementara. Itu dapat dilakukan. Gerbang domain teleportasi titik tetap Kaisar Dao. Apakah itu raja dari generasi sebelumnya atau keturunan Kaisar? Mereka semua saling memandang. Apa yang dikatakan Taiksu Gulong dan Zixuan benar-benar di luar pemahaman mereka. Jadi, iblis surgawi dapat menyelinap ke Chu Selatan melalui gerbang teleportasi titik tetap Dao Kaisar kapan saja. Fa Lunwang mengerutkan kening dan memandang Taiksu Gulong dan yang lainnya. Seperti yang kamu pikirkan. Ini. Wajah orang-orang di aula tiba-tiba menjadi jelek. Pertempuran ini lebih keterlaluan dari yang dibayangkan. Saya pikir kami mempertahankan tembok kota, jadi kami menjaga Nanchu. Sekarang, tampaknya kami tidak hanya harus mempertahankan tembok kota, tetapi juga berurusan dengan setan yang mungkin datang dari belakang kapan saja. Ini tidak diragukan lagi berat beban untuk Biksu Chu besar hari ini. Sangat mudah untuk menyembunyikan tombak yang tajam, tetapi sulit untuk mempertahankan diri dari panah yang tersembunyi. Jika iblis surgawi bekerja sama satu sama lain, para Biksu Gritchu tidak akan memiliki cara untuk mundur. Pada saat ini, bahkan raja dari semua generasi menyadari keseriusan masalah ini, dan baru pada saat itulah mereka memahami pentingnya Ye. Strategi Chen membagi pasukan untuk ditempatkan di 4 wilayah utama Chu Selatan. Keluarga kerajaan Chu besar dan dinasti Dewa Pembunuh menjaga Dong Yue. Ye Chen membuka mulutnya, istana Guanghan Kaisar Bulan dan rumah Nether Earth menjaga perbatasan selatan. Klan menjaga Bei Huan. 9 surga Zanlongzong, Suaka Yinming penjaga Zhongzhou. Istana Kaisar Pemakaman Surgawi, klan hantu, Kuil Taiwang, dan klan kutukan penyihir adalah pasukan tetap, siap mendukung 5 wilayah utama dan tembok kota Chu Selatan. Mungkinkah komandan melupakanku? Raja Darah dan Raja Iblis mengeluarkan suara rendah. Tentu saja tidak. Ye Chen tersenyum, dan menatap Raja Darah dan Raja Iblis, perlombaan darah dan alam iblis semuanya pergi ke tembok kota Chu Selatan. Ini sangat bagus. Raja-raja dari semua generasi memelintir leher mereka satu demi satu, dan melarikan diri karena malu setelah dipukuli di Beihu. Sekarang mereka telah menstabilkan posisi mereka, dan mereka telah melakukan segala upaya untuk melawan pasukan iblis sampai ke titik terendah. Kematian. Semua alkemis di Dacu pergi ke Pil City, Ye Chen berkata perlahan, tidak lupa untuk melihat seorang pria berjubah hitam duduk di belakang Raja Iblis dan Chen dan paman mereka. Dimengerti. Pil Demon tidak asin atau ringan, tapi tidak keberatan. Ini akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Ye Chen menarik pandangannya, Chu Utara telah jatuh, dan sumber daya kultivasi Chu Selatan akan berkurang setiap sen. Kami membutuhkan persediaan pil yang konstan di Pil City. Berbicara tentang ramuan, Ye Chen mengalihkan perhatiannya ke semua orang yang hadir. Junior Anda, bolehkah saya bertanya siapa yang memiliki setengah dari ramuan surgawi, tolong pinjam. Tianji Pil. Semua raja mengangkat alis mereka satu demi satu, dan mata mereka tertuju pada Raja Pemakan Jiwa secara serempak. Sudah tertelan. Raja Pemakan Jiwa batuk kering. Yan Luo yang haus darah menggunakan setengah dari pil Tianji di masa lalu untuk membayar paling banyak, dan mengundang banyak talenta hebat dari klan Pemakan Jiwa untuk keluar dari gunung, tapi hasil akhir tetap tidak berubah. Namun, satu kata dari Raja Pemakan Jiwa membuat semua orang yang hadir memandangnya dengan aneh pada saat yang bersamaan. Anda telah menelannya, tetapi Anda tidak diterima, Anda telah menelan setengah dari pil giok surgawi, dan saya tidak melihat seberapa banyak Anda telah berkultivasi, jadi mengapa Anda tidak menahan Anda sampai mati? Di sini,
Ye Chen merasa sedikit menyesal, dia pikir dia bisa mengumpulkan cukup pil Tianji untuk belajar dan belajar, atau memilih seorang kultivator yang berada di puncak langit, dan mungkin dia akan bisa menembus alam surga. Sebagai seorang biksu, situasinya sangat berbeda. Tapi kebetulan sekali orang menelannya. Mengapa raja dari semua generasi tidak memahami pikiran Ye Chen? Hari ini Great Chu membutuhkan seorang kultivator surgawi terlalu banyak. Jika masih ada seorang kaisar yang hidup di Dacu, iblis surgawi berani begitu lancang. Dengan keterampilan alkimia Anda masih memiliki setengah dari pil Tianji di tangan Anda, jadi Anda masih khawatir tidak bisa memperbaiki pil Tianji. Ketika semua orang menyesal, iblis pil itu mengerang. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang beralih dari Soul Eater King ke tubuh Ye Chen secara bersamaan. Tidak ada orang yang hadir yang bodoh. Mendengarkan arti dari pil Demon, setengah dari Tianji pil ada di tangan Ye Chen, tubuh di tangan. Tiba-tiba, mata semua orang menjadi aneh lagi. Pil Tianji yang dilelang oleh Tian Xuanmen dalam beberapa tahun terakhir, raja dari semua generasi, keturunan ratu tua, dan banyak biksu senior Dacu berpartisipasi dalam perampasan, tetapi semua alam kuasi surga ditahan satu sama lain, dan hanya ada sekelompok alam kosong roh dan alam kosong dunia bawah sedang bertarung. Pada akhirnya, orang kuat dari Istana Haus Darah membawa kembali pil Tianji, tetapi dia hanya mengembalikan setengahnya, dan setengah lainnya menghilang secara ajaib. Pada masa itu, Istana Haus Darah mencari dengan panik, dan pasukan utama di Chu Utara bolak-balik digeledah oleh Istana Haus Darah, tetapi mereka tidak dapat menemukan berita apapun. Pada saat ini, ketika mereka mengetahui bahwa setengah dari pil Tianji ada di tangan Ye Chen, ekspresi mereka tidak aneh, maka itu aneh. Ye Chen hanya ada di Yuanjing saat itu. Tidak, itu harus di alam kondensasi Qi, sungguh beruntung. Sejujurnya, senior dan Chen dan aku mengumpulkan bahan-bahan untuk memperbaiki Tianji Pil. Ye Chen berkata perlahan, kami juga mencoba untuk memperbaiki Tianji Pil, tetapi kami berakhir dengan kegagalan. Bahkan jika kamu tidak bisa membuatnya bersama, tidak ada seorang pun di Chu sebesar ini yang bisa membuat Tianji Pil. Itu sulit dikatakan. Pil Demon tersenyum tipis, bangkit perlahan, dan berjalan keluar dari aula pengadilan surgawi seperti hantu. Tunggu kabar baikku, jika kamu benar-benar dapat memperbaiki pil Tianji dan menciptakan raja untuk Dacu, itu akan menjadi sepotong kue. Mitos.